Halo rekan-rekan semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penulisan bisnis. Bagaimana sih cara menuliskan pesan dan bagaimana kriteria penulisan pesan yang baik? Mari kita bahas. Jadi, judul materi kita adalah penulisan bisnis atau business writing. Intinya adalah kita menyampaikan pesan bisnis dalam bentuk surat yang baik dan benar serta sesuai dengan kriteria penulisan efektif. Pertama, pesan bisnis yang akan kita tuliskan sebaiknya dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Kebanyakan perusahaan akan menggunakan surat sebagai media komunikasi tertulis. Jadi, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang surat. Sebelum kita mulai menuliskan pesan, pastikan kita mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Ada 3 tujuan utama dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah informing atau memberi informasi. Yang kedua, persuading atau membujuk. Yang ketiga adalah collaborating atau kerjasama. Yang pertama adalah memberi informasi, yaitu adalah tulisan bisnis yang memberikan informasi sebagai referensi atau informasi-informasi tertentu. Sebagai contoh, perusahaan ingin menginformasikan tentang standar operasional prosedur, pengumuman, daftar harga, dan lain sebagainya. Yang kedua, membujuk atau persuasif adalah tulisan bisnis yang sifatnya membujuk dan tujuan utamanya adalah mendorong si pembaca untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Biasanya kita jumpai di konten-konten promosi seperti brosur, proposal bisnis, penawaran produk, dan undangan. Yang ketiga adalah collaborating, yaitu tulisan bisnis yang berisi tentang kerjasama perusahaan dengan pihak lain, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian kontrak, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui tujuan kita menulis pesan, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kerangka atau bagian surat. Yang pertama adalah bagian kepala surat atau kop surat. Yang kedua, pada bagian leher surat ada tanggal, nomor surat, lampiran, perihal, dan alamat dalam. Yang ketiga adalah badan surat, terdiri dari salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, dan kalimat penutup. Yang keempat adalah kaki surat yang terdiri dari salam penutup, tanda tangan, nama dan jabatan penanggung jawab surat, tembusan, dan yang terakhir inisial. Saya akan jelaskan dari yang pertama, kop atau kepala surat. Kop surat biasanya terdiri dari nama instansi, logo instansi, alamat, nomor telepon, kode pos, email, dan situs web. Kop surat untuk swasta biasanya dibuat secara bebas sesuai citra perusahaan, tapi untuk dinas atau pemerintahan biasanya ada ketentuan tersendiri. Selanjutnya, tanggal dan nomor surat. Tanggal surat menunjukkan pada tanggal berapa surat tersebut dibuat. Sebaiknya untuk tanggal surat ditulis lengkap dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun. Seperti contohnya, 17 Agustus 2011, tidak boleh ditulis 17/8/2011. Untuk nomor surat, secara umum berfungsi sebagai referensi atau petunjuk bagi petugas kearsipan. Nomor surat terdiri dari nomor urut surat, kode nama perusahaan, subjek surat, bulan pembuatan surat yang ditulis dengan angka Romawi, dan yang terakhir tahun pembuatan surat. Kemudian, perihal, yaitu petunjuk mengenai inti atau pokok surat. Contohnya seperti pengumuman, pemberitahuan, penawaran, dan lain sebagainya. Untuk lampiran berfungsi sebagai petunjuk mengenai dokumen yang menyertai surat, seperti melampirkan brosur, majalah, atau data-data tertentu. Dan contoh penulisannya seperti 1 lembar, 1 helai, 1 eksemplar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alamat dalam. Penulisan alamat dalam jika didahului dengan kepada yang terhormat
berarti surat tersebut ditujukan kepada orang pemimpin dari perusahaan tersebut. Tapi jika penulisan kepada tanpa disertai yang terhormat, berarti surat tersebut ditujukan langsung kepada perusahaannya. Hal ini dilakukan jika misal kita tidak mengetahui siapa orang yang berwenang atau pemimpin dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, salam pembuka. Untuk surat resmi atau kedinasan, biasanya salam pembuka seperti dengan hormat, yang terhormat, saudara yang terhormat, salam sejahtera, dan lain sebagainya yang bisa kalian gunakan. Setelah salam pembuka, ada kalimat pembuka. Salah satu yang terpenting dalam surat adalah kalimat pembuka, karena merupakan pengantar dari isi surat yang kita tuliskan. Seperti contohnya, misalkan surat yang kita kirim merupakan surat pertama, kalian bisa menggunakan contoh seperti ini. Atau jika surat tersebut merupakan surat balasan, kalian bisa menggunakan contoh kalimat seperti ini. Kemudian inti surat, yaitu menguraikan maksud dan tujuan surat dengan lugas dan bahasa yang santun. Penulisan inti surat tergantung dari hal apa yang ingin kita sampaikan, seperti contohnya surat penawaran, surat permintaan maaf, surat pengiriman barang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalimat penutup. Di sini kita mengucapkan terima kasih kepada pembaca karena telah memperhatikan surat yang kita tuliskan. Dan untuk surat penawaran, sebaiknya kalimat penutup dibuat menarik sehingga menimbulkan minat bagi pembacanya untuk melakukan pesanan atau transaksi. Untuk contoh kalimatnya, kalian bisa gunakan kalimat yang saya contohkan di sini. Setelah itu, di bagian kaki surat sebelum tanda tangan ada salam penutup. Pada surat resmi biasanya menggunakan kalimat seperti hormat saya, hormat kami, dan lain-lain. Untuk tanda tangan, ini merupakan hal yang penting karena surat yang sah adalah surat yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau oleh orang lain atas nama dari pejabat yang berwenang. Di bawah tanda tangan tertulis nama dan jabatan dari orang yang berwenang, seperti yang saya contohkan. Jadi, gunanya untuk mengetahui identitas dan jabatan penanggung jawab surat tersebut. Kemudian tembusan. Tembusan yang biasanya pada email tertulis CC atau carbon copy, ini berarti surat tersebut juga dikirimkan kepada pihak-pihak terkait. Seperti yang saya contohkan, berarti surat tersebut juga dikirimkan kepada pihak-pihak yang tertulis tersebut. Selanjutnya, inisial, yaitu singkatan dari nama pengkonsep dan pengetik surat tersebut. Contohnya seperti ini. Biasanya inisial digunakan pada surat niaga. Gunanya adalah untuk mengetahui jika di kemudian hari ada kesalahpahaman atau kekeliruan, akan mudah untuk mengurusnya. Setelah mengetahui kerangka penulisan surat, selanjutnya ada bentuk-bentuk surat yang bisa digunakan, seperti block style, full block style, semi block style, old official style, indented style, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, ada 7 kriteria penulisan efektif yang disebut dengan 7C. Di antaranya adalah yang pertama, clarity atau jelas. Maksudnya adalah pesan yang kita sampaikan mudah dipahami oleh orang lain. Sebaiknya kita gunakan kata-kata yang tepat, bermakna tunggal, dan tidak membingungkan serta menimbulkan persepsi lain. Yang kedua, completeness atau lengkap. Untuk mencapai komunikasi efektif, sebaiknya pesan yang kita sampaikan harus lengkap, yaitu mencakup semua informasi yang dibutuhkan oleh si penerima pesan. Yang ketiga, concreteness atau konkret. Maksudnya adalah pesan yang kita sampaikan didukung oleh rincian dan fakta nyata, serta spesifik, agar orang lain yakin terhadap apa yang kita sampaikan. Yang keempat, conciseness atau ringkas.
Kita perlu menyampaikan informasi secara ringkas dan singkat. Jangan bertele-tele, hindari menggunakan kata-kata yang tidak perlu dan berlebihan. Yang kelima, ada correctness atau ketelitian. Pesan yang kita sampaikan harus benar dari segi isi dan tata bahasa. Jangan sampai ada salah tulis, terutama penulisan nama, tanggal, harga, dan lain sebagainya. Yang keenam, consideration atau pertimbangan. Hendaknya kita mempertimbangkan pendapat, pengetahuan, dan latar belakang dari penerima pesan agar komunikasi efektif dapat tercapai. Jadi, mencoba berada di posisi penerima pesan itu sangat penting. Yang ketujuh adalah courteous atau sopan. Pesan yang kita sampaikan harus sopan, menjaga perasaan, dan rasa hormat terhadap penerima pesan. Karena etika komunikasi akan memberikan nilai lebih terhadap proses komunikasi. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.